Audio Jungle. Di era modern saat ini, banyak generasi milenial yang berkarya dan berkreasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Bagaimana dengan para orang tua kita di masa mudanya dengan keterbatasan teknologi tetapi tetap bisa berkarya dan berkreasi pada zamannya? Generasi milenial saat ini banyak memiliki keahlian dan menyukai di bidang IT. Dan inilah nyatanya. Di sisi lain, kita melihat generasi pada zaman orang tua kita dulu memiliki kecenderungan berorganisasi, keterampilan sosial, dan bekerja sama tim. Kami, anak-anak muda milenial tentunya ingin belajar mendapatkan ilmu yang lain dalam hal berorganisasi, bersosialisasi, dan kerja sama tim. Lalu bagaimana jadinya jika generasi milenial saat ini bekerja sama dengan para orang tua yang memiliki keterampilan berbeda-beda untuk membentuk sebuah komunitas? Apakah mustahil? Apakah mustahil itu terjadi? Tapi inilah nyatanya. Kami, para anak muda yang memiliki profil berbeda-beda, dan para orang tua yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing, bertemu dan bekerja sama dalam sebuah tim untuk mewujudkan satu tujuan dan satu pemikiran. Maka dari itu kami membentuk sebuah wadah komunitas. Inilah kolaborasi dua generasi. Itu samperin deh. Assalamualaikum, Pak Alek. Pak. Abang, Iya Pak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabar? Baik, dari mana abang? Foto-foto Pak biasa. Wah, mana? Iya. Yuk, sini, kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke Pak. Oke, abang, sehat bang. Alhamdulillah sehat Pak. Dari mana tadi? Wes foto-foto Pak, nyari spot aja di Sentul banyak banget soalnya. Banyak duit sekarang ya. Wah, Gitu ya. enggak Pak, lagi cari-cari teman aja mau foto endorse, produk kayak gitu ke saya Pak. Alhamdulillah aja. Saya suka bikin event-event sama teman-teman. Belum Pak, belum sama sekali nih Pak. Selama pandemi ini juga Pak. Seru kali ya kalau kita bikin acara-acara lagi bareng-bareng ya. Wah, oleh tuh Pak. Lagi bareng-bareng lagi Pak. Wah, seru tuh Pak. Boleh, nanti saya coba teleponin Bu Indah deh sama Pak Ali juga. Kita ngomong sama Bapak sama ibu-ibunya ya. Oke, nanti saya ngomong Pak. Sip. Yuk abang, minum aku pesen dulu. Itu bentuknya. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya Pak Alex dan Abang memutuskan untuk mengajak teman-teman berkumpul kembali, membahas rencana yang telah mereka buat. Notif nih. Oh, si abang. Ini full. Oke. Nes, lu dapet chat kan dari abang? Kata abang paling ngajakin kita ngumpul nih. Iya nih Dan, gue baru baca. Kangen juga udah lama gak ketemu. Iya nih Nat, kangen juga gue udah lama kumpul. Berangkat.
Hari pertemuan pun tiba. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mantep nih kita bisa ketemuan lagi. Gimana Nevi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Egi gimana kabarnya? Okta, Alhamdulillah sehat Pak. Anif, Devina, Sehat Pak. alhamdulillah aman. Rizky. Belum ditanya. Nggak usah tanya lah ya. Bulan sehat. Winda, Julfa, Adam, Rehan, Aman dan tentram. Tidak. Aman. Nah, tinggal Pak Adi nih, belum datang. Iya, nyusul dulu ya, karena lagi ada kegiatan juga. Ya. Oke teman-teman, jadi sengaja kita kumpul hari ini gitu ya. Sekarang kemarin saya ketemu sama abang lagi foto, saya lagi ada kegiatan juga di luar gitu ya. Nah ngobrol-ngobrol gitu ya, udah lama karena temuan. Berapa kali temuan ya? Tahun kali lah. Setahun. Terus. Kayaknya. Iya, Agus yang lalu kita ketemuan ya, dan segala macam ya. Oke, makanya kemarin ngobrol sama abang, nanya kegiatannya apa, gitu ya, apa yang kita bisa eksplor lagi, potensi teman-teman buat kedepannya, abang kita bisa kembangin buat foto-fotonya juga, gitu ya. Egi juga ada kemampuan buat edit, bikin youtuber gitu ya, konten kreator gitu ya. Jadi bikin masalah gitu ya. Devina mau bikin kue katanya. Oh, jual-jualin. Jadi kangen dong buat Devina dong. Ya, jadi kita pengen ngumpul di sini, pengen ngobrolin ke depan kita pengen bikin warna apa gitu yang bisa menggali potensi teman-teman semuanya, dan kita bisa berikan sesuatu lah buat lingkungan, buat masyarakat ke depannya apa yang kita bisa berikan gitu ya. Karena di masa pandemi ini pastinya banyak orang-orang yang pastinya kesulitan juga. Sesuai kenapa kita juga harus support ya. Minimal kita motivasi mereka untuk tetap semangat untuk kita bisa menghadapi wabah ini biar bisa survive ke depannya, bisa selamat semuanya dan tetap bisa produktif pastinya. Ya, jadi saya berharap buat nanti kita ada bapak juga untuk teman-teman semuanya kita bikin sebuah wadah dan ke depannya kita bisa bikin sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi kemarin saya ngobrol sama abang, kita rencana mau buat konten kreator pastinya, karena kita akan kisah kreatif yang edukatif tapi sudah motivasi juga ya buat masyarakat gitu ya. Kita juga pengen buat itu pastinya ya bang ya, sekaligus nanti bantu jualan juga, karena di sini banyak bakat-bakat yang jualannya luar biasa nih. Ya, luar biasa tentang muda lah gitu ya. Oke, jadi sambil kita nanti ngopi-ngopi santai gitu ya di sore hari yang cerah ini gitu ya, mudah-mudahan kita bisa dapetin banyak ilmu juga gitu ya. Jadi sambil makan, ngopi kita bisa mikir namanya kira-kira apa nih nanti model kita untuk gitu aja ya. Jadi santai aja, relax aja, yuk sambil kita berpikir pastinya. Oke, yuk kami semuanya teman-teman. Setelah melalui diskusi panjang dan menerima dari pendapat teman-teman semua, pada saat itu kita sepakat membuat suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi. Lalu diberi nama. Oke, jadi kita udah sepakat sama-sama semuanya, namanya adalah Alina. Inilah cerita kami, kolaborasi dua generasi, awal dari sebuah cerita. Menurut pendapat saya, kolaborasi antara orang tua dan pemuda itu sangat diperlukan. Karena orang tua yang seperti saya contohnya ini adalah generasi yang masa lalu di mana kami kurang memahami teknologi, sementara
pemuda-pemuda sekarang lebih paham dan lebih mengerti teknologi. Untuk pertama dengar tentang Alinea Enterprise, saya penasaran banget bagaimana caranya menyatukan orang tua dan anak dalam satu brand. Yang jelas, wisdom tidak bisa hanya didapat dari Google. Sukses untuk Alinea Enterprise. Menurut saya kolaborasi antara dua generasi muda dan tua di zaman sekarang justru sangat mungkin gitu. Karena dengan teknologi yang baru gitu semua orang punya akses ke situ. Sekat-sekat yang dulu ada harusnya nggak ada, jadi sangat mungkin dua generasi berkolaborasi untuk melakukan kegiatan yang inspiratif, edukatif, dan produktif bersama. Halo, gue Mekri Jafron. Ya, gue salah satu konten kreator YouTube dan juga Instagram. Nah, menurut gue yang pertama itu adalah ya sangat bagus. Dimana itu akan ada sebuah wadah di mana orang tua dan pemuda dijadikan satu untuk membuat sebuah konten yang menarik. Dan dimana juga kayak akan saling melengkapi, dimana kayak orang tua itu kadang-kadang ada yang kurang dalam teknologi dan anak muda bisa mengisi kekurangan tersebut bagian teknologi. Tetapi orang tua juga bisa mengisi bagian experience untuk para pemuda dalam banyak hal. Bentuk kegiatan yang sesuai dengan situasi saat ini antara orang tua dan para pemuda bisa dengan cara kegiatan memberikan pembelajaran yang mengarah kepada teknologi. Ya, anak muda bisa memberikan tutorial kepada orang tua dengan cara memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan motivasi, sementara orang tua sendiri bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang bisa dilakukan bersama banyak sebenarnya, mulai dari bikin konten bareng atau hal-hal yang sifatnya aktivitas kebudayaan atau sosial kemanusiaan gitu, fokus sama esensi dari yang mau dikerjakan pasti bisa kejadian gitu. Kayak kalau kita ini bikin musik bareng gitu, kita mikirin musiknya pasti kejadian bareng. Akan lebih menarik mungkin kalau di dalam konten-konten tersebut isinya edukasi, juga mungkin ada komedi yang disatukan. Dengan dibentuknya wadah kolaborasi orang tua dan para pemuda yang bernama Alinea Enterprise, kami sangat bangga, sangat senang sekali karena disitulah bisa kami melihat bagaimana kolaborasi, kegiatan dan sebagainya antara orang tua dan para pemuda. Untuk saya, saran yang anak-anak atau dengan adanya kegiatan Alinea Enterprise ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan dari kita menjadi pelopor untuk generasi yang akan datang dimanapun berada. Mungkin lebih ditingkatkan kesabarannya saja dalam menghadapi pemuda yang kan beberapa pemuda sekarang ini untuk ngumpul itu kayaknya rada males ya, rada males apalagi dengan ketua. Jadi tolong untuk Alinea Enterprise lebih sabar lagi. Dan harapan saya buat Alinea Enterprise ya bisa merealisasikan ide awal, berkembang terus dan tetap konsisten dan menjadi inspiratif.